Kiram, alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah, kita selalu tingkatkan syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas cinta dan sayangnya Allah pada kita, yang memberikan segalanya buat kita. Karena Allah yang Maha berkehendak menciptakan kita menjadi manusia. Andai Allah ingin kita dijadikan ini selain manusia, bisa saja. Yang boleh jadi pohonan, tumbuhan, ataupun hewan-hewan dan sebagainya. Tapi Allah inginkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, bahkan gantung-gantung semuanya. Alhamdulillah kita dikasih nikmat yang nikmatnya wa inda untuk nikmat Allah subhanahu pasti nggak terhitung. Dan dari Allah nikmat itu nggak ada yang kecil. Nikmat ngantuk aja itu nikmat besar. Coba saja kalau kita nggak bisa ngantuk kayak apa rasanya. Bahkan lupa aja itu nikmat. Kalau nggak lupa, masya Allah, kasihan kalau yang kebetulan yang diingatnya cuma gembira terus, ketawa terus-terusan. Kalau yang diingat sedih, kemana aja di tempat gembira juga nangis terus. Sehingga alhamdulillah dikasih lupa ini, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Yang terbesar lagi, bahkan kita bilang di dunia ini nggak ada yang sifatnya kebetulan. Semuanya sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Sudah tertulis di catatan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini, pagi ini, jam ini kita ketemu sama-sama di tempat ini. Dan walaupun banyak orang ya ujung-ujungnya yang jadi imam. Kita coba Mahyudin. Kalau bilang mengantin, saya juga bakal kartu mengantin. Saya baru 1 tahun yang lalu. Yang saya tinggal. Yang keberapa? Baru, karena yang pertama gantian gitu. Sistem hapusan. Yang pertama baru gantian. Ya, jemaah sekalian. Jadi kita kembali lagi, alhamdulillah. Ini kan tadi banyak yang saling nanya juga siapa. Tentunya karena memang kalau kita buat episode dalam sinetron. Nah, kalau biasanya kan 5 tahun kemudian, ini terlalu jauh 32 tahun kemudian. Makanya tadinya saya lihat ganteng ya, imut-imut. Yang nggak banyak berubah ini, Asnawi Mangku Alam. Paling hebat ini, Mangku Alam. Nah, itu bilang malah tadi anak nggak berubah-ubah. Iya, ini Ustaz Sobro juga tadi saya baru ketemu nggak pakai ini, kita Sobro Jamil, Sobro Japar. Itu kan ada kenangan sendiri, saya pernah ke rumahnya langsung. Jadi saya tahu ketika saya ke-77. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita terus belajar syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan segalanya yang merupakan nikmat besar ini. Ya, sampai kita selesai, bahkan perasaan itu kita rendengan aja baru kemarin itu kan. Bahkan naik panggung ketika lagu India itu 9 gitu. Jadi alumni 89 kan ya, dilagukan kita boleh nyari lagu India ya, baru kemarin perasaan. Tapi memang ini lagi kehidupan dunia sebentar, nggak lama ya. Perasaan kita lagi main kelereng, perasaan kita lagi ini, tahu-tahu jadi alumni. Bahkan ketika lagi kelas 6 aja sampai apa? Sokulkiam University berdiri, itu grupnya siapa tuh? Sokulkiam University, kembali lagi bareng-bareng. Dan saya alhamdulillah waktu itu ditakdirkan oleh Allah nggak kena. Padahal dulu itu bareng-bareng juga sih. Ya, bukan ada siapa Rois Sudarma ya kalau nggak salah. Diajak tidur ke atas, itu pindah aja ke atas juga. Dekat bendung di atas. Saya emang karena di gerbong itu pindah. Yang lain aja saya nggak tahu. Tulisin namanya di situ. Tulisan kerja indah, habis namanya itu. Ya, nah itu kenangan-kenangan kita. Ya dulu mungkin perasaan bete-nya luar biasa. Soal kapan kita jadi alumni, kapan? Sekarang kita nggak terasa anak kita udah jadi alumni juga kan. Karena anak kita udah yang jadi ustaz, ada yang apa macam-macam. Hanya perjalanan. Ya dunia ini hanya perjalanan cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harapan kita bagaimanapun keadaannya husnul khatimah. Amin. Bagaimana kemarin jadi alumni yang husnul khatimah, sekarang juga kita jadi alumni manusia, kita berniat untuk jadi husnul khatimah juga. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bapak yang sukses, pimpinan masyarakat yang sukses.
Dan kisah-kisah itu semua disampaikan oleh guru-guru kita. Sekarang kita yang jadi gurunya, kita yang menyampaikan kepada anak-anak kita cerita-cerita baik ini, yang tiada lain harapan bagaimana menjadi umat Rasulullah SAW, ya, yang menyampaikan agama fi ay ardin tato wa anta masulud an islamiha. Itu guru kita selalu menyampaikan, bahkan di akhir perjalanan waktu beliau dirawat di Pondok Labu. Kebetulan saya lagi megang pondok di situ di Ciganjur, dekat Ustaz Najib, dulu Ustaz Najib Ahmad Najib tahun 79, periodenya di daerah terlahir. Jadi saya dengan beliau memimpin pondok. Nah, Pak Sukri juga ke situ, ketemu dengan Pak Din Samsudin dan sebagainya. Kita doa bareng-bareng. Ternyata Ustaz Najib punya kenangan khusus juga dengan Pak Sukri. Jadi dia bilang gini, kamu anaknya si Ano ya? Iya. Ibu kamu dulu senang sama saya katanya. Ternyata teman sekolahnya, walaupun dalam keadaan sakit ternyata ya terungkap lagi. Itu akhir-akhir perjalanan. Gak lama beliau juga lagi ke Jawa Timur, dirawat di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkesannya, Allah membiarkan kehidupan di akhirat sana. Yang pondok pun yang ditinggalkan sebagai alma mater kita, sebagai alma mater yang masya Allah. Saya sendiri merasakan betapa memang Gontor ini di mana kita ada, yang kebetulan bukan kebetulan ya. Saya katakan lagi, saya pernah ke Lombok, dari Lombok Barat sampai semua, karena Lombok nggak terlalu besar, 40 seribu masjid sebelum terjadi tsunami 2015. Saya ke sana ketemu dengan ustadz-ustadz alumni kita di sana, satu persatunya saya datangi, ya, seperti Ustadz Idris ya, Nur, Al-Qasar santrinya saya datangi, ya, yang pahamnya gini, bahkan inilah istimewanya Gontor. Ya, istimewanya Gontor, kita berwarna-warni, tidak ada khilafiyah, tidak ada apa. Karena memang kita mau kelar kelas 6 aja dikasih kitab itu ya, khilafiyah, supaya kita semua berpandangan sama. Ya bahkan ketika saya aktif di dalam jamaah tabligh pun, saya ke Malaysia ketemu siapa, Mukhtar. Mukhtar pernah sekolah sama beliau. Mukhtar di sana, sampai saya ke India, ke Pakistan. Di Pakistan ketemu Bang Oji, Fahru Rozi di Mandan. Nah, dia yang ceritain teman-teman kita yang pernah di sana, seperti Faisal Ghazali dengan siapa, Abdurrahman Satri Abdurrahman. Terusnya ya di Mekah juga, alhamdulillah. Jadi Allah perkenalkan. Yang dulunya saya lihat gambar peta itu ya digambar doang, akhirnya alhamdulillah hanya beberapa pulau dan ada benua juga yang saya sampai ke sana. Dan itu juga tidak berkait dengan berapa yang kita punyai. Bagaimana nawa itu? Ketika kita azam, fatawakal ala Allah, itu Allah bukan. Ya, ketika kita belajar sampai ke la ilaha illallah, ya, saya bisa terbang aja tuh nangis. Ya Allah, betul ya Allah. Karena Allah Maha Kehendak bisa memindahkan matahari setiap hari tanpa beban. Bagi Allah segalanya, idza arada syai'an ayatul lahu kun fayakun. Bahkan hari ini pun kita bisa jumpa ini karena kun fayakun Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan nanti walaupun singkat sebentar pertemuan ini memberikan motivasi besar ya dalam kehidupan kita selanjutnya, ya, untuk diteruskan oleh generasi anak-anak kita nanti yang soleh, yang solehah, ya, akan hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Ya, saya merupakan satu kegembiraan karena ini kata Bang Tuteng baru pertama kali dia minta maaf, saya baru pertama kali nih. Ya kalau gitu kita juga baru ketemu sekali ini. Saya juga baru pertama ini. Ya, ini asbab saya dekat dengan Ustaz Arifin, mana itu? Ya, enggak lama saya ditelepon sama Ustaz Afif. Ya, dia cuma begini, antum kenal nih? Kalau suara kok tua banget siapa? Saya nggak kenal itu, cuman pas dinyebutin di Indonesia 3 kenal. Wah, Ma'ruf Hidjan. Antum Al-Maghfirah masjidnya. Ya berada di dekat Tuah Mas gitu. Nah, beliau tinggal di situ. Saya ingat karena berapa kali saya mampir. Ya, Habib. Akhirnya tadi saya ketemuin langsung ajak bareng. Ya, Allah tepatkan hari ini saya bisa hadir. Kalau nggak gitu ya seumur-umur kan 30 tahun lebih nggak terasa. Yang Bang Buyung sampai sekarang masih ganteng. POT. Cuman pecinya nggak bisa dilepas pecinya.
Saya di perjalanan ini dari kajian tadi akrab sama Saudi. Jadi masuk bareng-bareng dicapel sampai jadi alumni, bahkan pengabdian pun satu kamar sama dia. Sempat saya bikinin ayunan lagi mau tidur gini. Saya umpetin anak Pak Kiai Maksum, si Azhar, saya taruh di ayunan. Saya jadi sebelahnya saya cuci. Saya bikin ayunan. Nah, tapi saya pikir loh, kok Ustaz Edi malah nggak dekat Bang Uyung, dulunya kan selalu dia. Tahu-taunya yang takdirkan juga saya bisa bareng-bareng sama beliau mendirikan pesantren Ulumul Quran tahun 93. Saya sampai tahun 2005 saya aktif di luar, nggak lama lagi saya aktif lagi di jamaah. Nah, Ustaz Edi sampai sekarang alhamdulillah beliau udah mulai sehat kembali karena kemarin daun ujian salah satu kakinya dilepas. Amputasi juga ya, semuanya pasti kenal kalau dari cerita Lenong mesti ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan sama teman-teman sekalian yang tiada lain ya mudah-mudahan target awal daripada kita sebagai alumni Gontor di Arjenta Tawaan Kamasulun Islamiyah nasihat-nasihat Gontor itu seperti mahfuzat dari awalnya sampai ujungnya itu juga saya lihat perjalanan hidup semuanya, ya perjalanan hidup. Jadi nasihat bagaimana kita menghadapi masyarakat dan sebagainya. Bahkan ketika Fiman Safar Imam Syafi'i itu terasa bagi saya. Safir tajid ewadan aman tufarik wan sofain al-aziz al-haishifin nasof. Ketika saya sampaikan gini ada bilang kok lancar banget. Ya saya 16 tahun ngajar mahfuzat. Ini udah di kelas dulu kita hafal, terus ngajar lagi. Profesor mahfuzat. Lo kan lupa. Jadi hafal banget mau nggak mau. Kadang-kadang saya juga udah timbul jenuh juga itu. Ini anak bubul amat. Saya bukan bubul nabar, ya ketemu lagi. Ya. Jadi kadang-kadang memang perkara memang lucu dan sebagainya ya Allah. Iya. Saya mau jadi santri lagi ya. Iya, dan mimpinya masih santri lagi disetrap, lagi diapa. Iya. Ya bahkan memang ya, kalau ditanyakan saya keluar Gontor di Arisalah, kuliah ke Gontor lagi 2 tahun di Gontor, terus langsung ke Sulawesi Selatan, itu barengan sebelum Jafar ke rumahnya sana, dan 2 tahun di sana baru saya pulang pun di Depok di Ustaz Khairul Ihsan, sekarang di Banten ya. Biasanya info-info tentang alumni itu sama beliau terus. Udah Palembang deh. Udah kembali deh. Palembang. Oh iya? Konsul Palembang. Juara pempek di situ deh. Jadi ya wartawan beritanya. Ya, itu. Walaupun berita wartawan laisal khabar kali ini. Mahfuzat Ndre, jangan tersinggung deh Mahfuzat. Terakhir dia Aris sedang kontak mana dia di Palembang. Ya kita percaya sama dia wartawan. Jualan pempek. Saya itu Mahfuzat bilang laisal khabar kali ini. Berapa 16 tahun ya saja mampu terus ya. Jadi saya di rumah beliau berapa bulan, hampir setengah tahun lebih. Saya lihat nggak ada perkembangan, kenapa? Tuan rumahnya sendiri ke Darul Kolam. Nah, waktu itu sama bukan ini dia ada mutakhir. Si itu Mudawam. Icak itu waktu jadi kiai panggilannya kalau pas lagi ceramah Kiai Icak di mana saja berada. Akhirnya karena saya hafal banget itu keluarga Khairul semua, Khairul Ihsan, adiknya juga Khairul Iman, Khairul Ikhwan, Khairul Nisa, Khairiyah, bapaknya juga Ahmad Khairuddin, ya Khair semua. Keluarga Khair ada 7 orang itu Khair semua. Saya ditaruh di rumahnya nggak betah karena kebanyakan adiknya perempuan. Ya belum ada gimana. Nah terus saya lanjut ketemu dengan Ustaz Edi. Ustaz Edi saya pikir masih Bang Buyo, masih Usman Kuatno atau siapa teman-teman yang dulu. Terus ternyata enggak, ngobrol-ngobrol saya bilang udah di sini aja kita mulai. Waktu itu TPA aja anak-anak ngaji biasa. Walhasil kita coba tetangga ditawarin dan sebagainya sampai lebih dari 300 orang, sedangkan kita cuma berlima berenam. Ya, datang Swahibi Musyafa dari Iqra.
antum nggak tertib, murid 300 lebih, kok gurunya cuma 6. Cakep, saya bilang itu. Lo kenapa? Antum berarti tambahannya gitu. Gak usah nyari guru baru lagi, karena memang antum lihat cuma berenam, ya emang nggak pantas. Kalau antum bilang kurang, nah sekalian masuk. Akhirnya dia cuma sebagai pembimbing. 300 orang itulah kita tawarkan. Bulan Maret saya nyatakan pindah tinggal di situ, tapi belum beristri. Ustaz, udah sekalian aja buka KMI sekalian. Terus siapa yang siap jadi mudir atau apanya? Udah, yang penting kita bareng-bareng aja. Akhirnya alhamdulillah ketemu Abdul Aziz juga Jakarta Timur. Kita mulai Nah itu Kum. saya udah jadilah ulumul Quran, pada ulumul Quran tapi sekarang. Dan sekarang udah punya perguruan tinggi sendiri. Saya keluar di 2005 ke 93. Dan saya berumah tangga dekat, nggak jauh sampai sekarang. Rumah kediaman dengan anak-anak saya. Yang anak-anak saya dari almarhumah itu ada 6 yang hidup, yang 1 meninggal. Jadi perempuan laki alhamdulillah. Dan saya berbesan dengan salah satu alumni kita juga, alumni tahun 79, Ustaz Ari Abdullah. Kakaknya Laude apa ya dulu di BPK tuh, Ismail Riyadhah. Yang BPK bareng sama saya siapa? Isom Suat. Ya itu, nah Laude dulu siapa namanya yang Sulawesi? Laude siapa yang konsul? Sekarang namanya Hudri. Itu jadi besan saya sekarang. Anak saya udah di sana yang di Bau-Bau. Punya pesantren di sana. Dulu saya diminta jadi menantu orang sana. Waktu lagi di Bone diminta sama Ustaz. Ya, ternyata anak saya yang jadi orang sana. Yang kedua di Temboro, Hafiz Alim. Yang ketiga Hafizah di rumah masih ada. Jika ada yang cocok boleh nih. Yang keempat laki-laki Hafiz sebut kali selesai. Kelima juga Hafiz. Yang keenam masih di rumah baru selesai juz rumahnya, sering gontok. Nah dapat jodoh punya anak 4. Jadi saya punya 6, dia punya 4. Alhamdulillah 10. Begitu habis nikah ada COVID-19 ya, hampir lockdown. Hampir terjadi lockdown. Kita khutbah Jumat nggak ada, taklim nggak ada, lockdown. Iya, tapi alhamdulillah karena inna Allah rizquha, ya jaminan Allah. Dan hari-hari kita sampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha. Nabi isbat pasti. Karena yang ciptakan Allah, yang beri rezeki Allah, yang melihara Allah, semuanya sedang ciptakan Allah. Malah saya jadi makin santai. Ya bahkan istilah orang tablik ini nisab 3 hari, 4 hari, 4 bulan berjalan terus, nggak ada masalah. Bahkan target kalau alumni pondok itu ditarget 1 tahun. Setelah saya di Pakistan, ternyata bagi Pakistan itu setahun ibarat jalan-jalan. Mereka itu untuk ulama 3 tahun. Bahkan ketika namanya ditashkil, ditawarkan untuk keluar seumur hidup, mereka ada yang siap bawa koper dengan isi kain putih. Jadi sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum, mereka dikatakan siap ke Indonesia berangkat, dan itu berangkat tidak kembali lagi, sehingga Wali Songo terjadi di Indonesia kan. Kayak begitu, keberanian mereka memang luar biasa kalau orang-orang Pakistan. Kalau kita 3 hari aja masih masya Allah, ya 4 hari ninggalin, ntar makan apaan tuh istrinya. Saya bilang kalau saya ngasih makan anak istri, memang saya jadi makan kecil-kecilan di rumah. Pasti saya bilang, nanti kalau Abi nggak kerja, mau makan apaan? Nah, kenapa? Pedomannya kita pakai logika. Padahal kalau dia kembali pada Quran semuanya, illa fi kitabin min qabli an nabra'a, lihat para nabi rasul sahabat dan sebagainya. Memang nabi dan rasul sahabat udah nggak ada lagi, tapi agama ini masih ada sampai hari kiamat dan masih wajib disampaikan sampai kemana saja. Dan itu tugas siapa? Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas kita sama, apalagi kita mengenal pesantren. Dan saya lihat pondok yang paling cocok untuk dakwah seperti ini nih Gontor. Karena dari sekian pondok yang memang nerima, begitu terima langsung awet dari Gontor. Sekalipun Gontor bukan pondok tablik, tapi saya lihat di tablik itu lebih dari 400 orang yang ikut usaha dakwah ini. Bahkan termasuk sepuh-sepuhnya di tablik itu banyak orang alumni Gontor yang sekarang ini udah diambil Allah semua. Ada Ustaz Nur Thohir di Temboro,
itu orang tahun 73 kalau nggak salah, alumni Ustaz Ahmad Najib, ya, Madiun, alumni tahun 78 79. Nah, terus ada juga Ustaz Zamzam Sukabumi, itu juga tahun 70-an semua. Yang periode-periode kita yang baru saya ketemu siapa? Fauzi bin Oka. Fauzi bin Oka. Fauzi bin Oka. Belum ketemu orang. Di Sobirun pernah juga 3 hari gitu. Senang sekali ya. Ya ini artinya kisah perjalanan kita. Yang jelas insya Allah apapun ya kembali kepada nasihat guru kita, di mana kita berada, kita bertanggung jawab terhadap Islamnya, dan dari keturunan keluarga kita pun menjadi soleh-solehah, karena memang bapak-bapaknya semuanya orang soleh semua. Ya walaupun bukan anak soleh, karena bapaknya masing-masing lain, ya melahirkan keturunan yang memang nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena generasinya seperti ketika saya berada di Muqaddasah, saya dengar siapa ya? Kita dulu bagian apa? Di apa? Dari Medan juga saya di bukan. Kalau Bahrum Syah Panjaitan, Panjaitan, dia anaknya udah banyak yang habis juga itu. Dulu dia di pondoknya Ustaz Hasan. Ya, saya sering dulu bolak-balik sama Ustaz Hasan, bahkan dapat tugas khusus tentang pondok di 77 karena beliau menganggap Pak Kiai kita yang di sana itu orang tuanya Ustaz Hakim Said, Ustaz Hakim Said, bahkan selevel seperti waliullah gitu, karena banyak hal-hal yang di luar logika. Bahkan beliau nanggung santri segitu banyaknya gratis total. Kita pernah bersepakat ada 60 alumni Gontor. Saya kebetulan masuk di sana dengan Abdul Yazid, dengan Asep Hasan Era bertiga. Nah, ditugaskan akhirnya kita bentuk ada tabungan abadi, satu orang 10.000, jadi 60 ya 600.000. Kita coba bantu pondok, apa yang bisa kita bantu, dibikin koperasi, bahkan saya bikin fotografi di situ. Saya dulu tabung di usaha beras di pelabuhan. Begitu ketahuan sama beliau, wah luar biasa, beliau ini nggak marah tapi caranya nangis. Kenapa anak kok dibuat begini? Nanti pahala saya di mana, katanya gitu. Kalau anak-anak semuanya mengeluarkan biaya, nanti saya dapat apa? Apakah nggak betah karena di pondok ini susah atau gimana? Oh enggak, tak, kita pengen. Akhirnya kita buat supaya jawaban, saya tahu itu ada kata ini. Kami nazar, setiap yang ada di sini pengen ada tabungan walaupun hanya 10.000. Jadi baik Pak Kiainya ataupun Ibu dari Ustaz Mutakin ini sama. Ketika tahu beritanya gitu aja, ya Allah nak, besok kalau puasa kalau apa bilang sama bunda di sini jangan sahur sendiri, buka sendiri supaya dibagi-bagi pahala ya. Kita coba tawarin ke istri kita, nggak bisa begitu ya. Walaupun kita punya santri, kita tawarin ini besok masukin santri ya, biasa kayak diri. Tapi giliran uminya Ustaz Mutakin ini luar biasa. Jadi kalau ada santri puasa sahur nggak makan sahur di rumahnya, dia kan dihitung gini, dilihatin ada 300 orang ini, mana sih itu, tidak ada itu, diulang dengan logat sana gitu. Coba dikasih tahu nih, kita cari nggak ada, nggak ada. Belum bahasa. Kayak gitu. Coba ya orang sana kayak gitu. Bahkan saya pun dianggap saya orang Bugis juga waktu itu. Ya, karena ngomong logat ini tuh bahkan nggak diakui ke Betawiannya lagi udah. Hilang loh sama Betawi. Namun ketika ada acara orang Betawi dan kebetulan di situ, bukan kebetulan lagi, ibu saya meninggal jadi imam. Ada seorang ulama, nanti orang Bugis kenapa ngimamin orang Betawi? Saya orang sini Ustaz. Ini kan ibu ini bibi saya dari suaminya itu. Saya pegang tangan, pegang apa, bahkan saya cium pun nggak batal Ustaz. Ini kenapa ini adik ibu saya, adik kandung. Lu emang ngerti orang Betawi? Ya kalau ibunya Betawi masih anaknya bukan. Lu pasti Betawi juga. Ya alhamdulillah, baru diakuin Betawi. Walaupun bahasanya belum bisa. Kalau Ustaz Edi kan kemana aja tetap gak berubah. Dia di Saudi, dia mana tetap aja pulangnya
Nyaulah. Lenongnya nggak berubah gitu. Bahkan dalam kondisi udah sakit kayak gini kita aja ngobrol ya tetap dia. Jadi kita dengerin di HP dia pun sama. Kalau saya enggak, tinggal di Ponorogo, dia Arisalah waktu itu ya. Tugas tigaan itu buat ngomongnya logatnya langsung berubah. Kalau di Sulawesi begitu lagi ngikutin. Ya mungkin ini teman-teman sekalian, Masya Allah. Perjalanan barangkali ada yang mau diterusin monggo. Karena ini bukan bayan, kalau bayan ujung-ujungnya taskil. Kita itu kalau nggak ujung-ujung itu namanya bukan bayan. Karena ujungnya bagaimana mengajak orang. Ya karena pernah saya lagi kondisi pulang dari pulang dari India 4 bulan waktu itu. Setelah dalam perjalanan anak saya lahir, tapi orang julukin anak nggak ada bapaknya katanya. Saya namanya Muhammad Nizamuddin, karena waktu itu saya berada di masjid besar, Masjid Nizamuddin tahun 2006. Pulang, saya kumpul di As-Sofa, banyak teman-teman kita, ada Hamzah, ada Mustafa ini, ada Farhan, ada siapa lagi di orang. Dan ditanya kenapa antum ngikutin JT, Ustaz? Loh saya nggak ngikutin JT, Jamaah Tabligh? Enggak, itu dari India. Saya bukan ngikut, saya amirnya, saya yang bawa. Ya dulu walaupun mukadimah mantik itu kita pernah belajar ya. Bukan mukadimah mantik doang. Ya, saya pakai gitu dikit-dikit. Pas disalahin gini, antum tuh hebat semua, antum dokter-dokter senior, saya ini cuma dokter mantri kampung lah. Datengin orang-orang sakit, yang sakit flu, yang bengek, yang apa, itu juga alatnya sederhana. Kalau antum begitu keluar kamar lihat, proner, ini kan buat gampang bid'ah, salah itu dan begitu macam-macam. Saya bilang saya nggak berani, antum ahlinya lah. Cuma yang ironinya hari ini umat ini kan ibarat orang sudah punya mata nggak melihat, nggak mendengar, lihat ada masjid nggak datang ke masjid, dengar azan nggak datang ke tempat azan. Ulaika kal an'am. Kalau orang udah buta berada di tengah jalan, kupingnya nggak dengar, nolonginnya gimana? Kita teriak, weh ada mobil, ya orang nggak dengar. Itu tak lihat buta ada mobil, ya memang matanya nggak lihat. Jadi tolong umat hari ini dengan cara angkat, ayo kita rendeng. Uang hasil, saya nggak mengatakan hasil di tangan Allah. Karena apa? Belum tentu surga kita lebih tinggi dari mereka. Jangan-jangan kita nggak masuk surga. Saya sendiri setelah melihat bagaimana sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sendiri ini preman, ya kan? Pernah minum khamar, pernah menyembah berhala, pernah apa-apa, bahkan seburuk-buruknya orang mungkin pada saat itu. Tapi ketika dia beriman radhiyallahu anhu, bahkan Al-Faruq, andaikan ada nabi yang setelahku kata Rasulullah SAW, maka umatlah lebih berhak menjadi nabi. Artinya kita nggak memandang orang pada zahirnya. Saya bilang kepada teman-teman begitu, mohon maaf, saya tidak niat mengajarin antum, gitu. Tapi ya saya khawatir ada sifat syaitaniah dalam diri kita, anak khairun minhu, gitu. Jangan merasa bahwa kita lebih baik. Mari pas tapi itu, karena saya lihat dari sistem gontor ini sudah yang terbaik. Karena Gontor ini melihat cara gerak usaha kita ini, bahkan kata Ustaz Afif, ya terigu ya Ustaz Afif ya. Terigu ini kan dibeli sama tukang sarmolan ya jadi bisa molan, dibeli martabak jadi martabak, ya kan nanti dibeli tergantung yang mau belinya aja. Lalu di Gontor begitu, dari pondok, wah pengen kita ngabdi ke masyarakat, tergantung kalau yang megang PKI jadi PKI mungkin. Benar, PKI Persatuan Kiai Indonesia. Ya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.